Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya anak-anak, ibu harap kalian baik-baik saja kabarnya. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya pembiasaan kita adalah apa? Betul, berdoa. Setiap mengawali pembelajaran kita wajib berdoa. Baik, mari kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, kita hari ini akan menyanyikan lagu nasional. Kira-kira apa ya? Kemarin kita sudah menyanyikan Halo Halo Bandung. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Siap anak-anak? Pastinya siap dong. Nah, mari kita bernyanyi. Wah, semangat sekali kalian menyanyi anak-anak. Ibu sangat salut pada kalian. Oh iya anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Betul, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai perbedaan fisik dan non-fisik yang ada di lingkungan sekolah dan rumah. 2. Peserta didik dapat mendiskusikan pengalaman pribadi atau cerita tentang perbedaan fisik dan non-fisik yang mereka alami atau amati. 3. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai keberagaman fisik dan non-fisik dalam kegiatan atau interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah dan rumah. anak-anak, sebelum kita memasuki materi tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya otak kita menjadi fresh. Jadi nanti kita siap untuk menerima materi tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Oke, siap ya? Mari ikuti ibu. Namanya ice breaking tepok wow. Oke? Tepok wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, mau lagi? Boleh? Ayo, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Yuk anak-anak, mari kita pelajari tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Apa itu perbedaan fisik? Nah, perbedaan fisik adalah perbedaan yang terlihat pada penampilan luar seseorang. Jadi, penampilan yang kita bisa lihat secara langsung adalah perbedaan fisik. Nah, perbedaan fisik ini merupakan hasil dari faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Setiap individu memiliki perbedaan yang fisik yang unik dan patut kita hargai. Lalu apa itu perbedaan non-fisik?
Nah, perbedaan non-fisik adalah perbedaan yang tidak terlihat secara langsung. Perbedaan non-fisik ini mencakup perbedaan dalam pendidikan, budaya, kebiasaan, dan pengalaman hidup setiap individu. Apa saja ya contoh perbedaan fisik? Di sini ada warna kulit. Manusia itu memiliki beragam warna kulit, mulai dari warna kulit putih, lalu coklat hingga hitam. Lalu kedua ada jenis rambut. Rambut seseorang itu bisa lurus, keriting, ikal, pendek, atau panjang. Lalu bentuk tubuh. Nah, setiap individu itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda, seperti tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Lalu bentuk wajah. Ada yang berbentuk wajah lonjong, kotak, bulat, lalu bentuk mata. Nah, bentuk mata ini ada yang sipit, lalu bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, ya kan anak-anak? Lalu yang terakhir ada warna mata. Misalnya, Bu Guru ini kan memiliki warna mata coklat. Nah, kalau orang luar negeri itu kan biasanya warna matanya biru, hijau, atau bahkan abu-abu. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak kita ke contoh perbedaan non-fisik. Yang pertama, latar belakang sosial. Ini contohnya ada pendidikan. Kan ada yang hanya sekolah sampai SD, hanya yang sampai SMP, bahkan ada juga pendidikannya tinggi sampai dengan S3. Lalu contoh lainnya yaitu pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai guru, dan lain sebagainya. Lalu kedua ada keyakinan agama. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, kita hidup di Indonesia ada 6 agama. Ada yang memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan agama yang lainnya. Lalu ada budaya. Perbedaannya itu bisa dilihat dari cara berpakaian, lalu bahasa, adat istiadat, asal suku. Yang terakhir ada hobi. Di sini pasti anak-anak hobinya berbeda-beda kan? Ada yang minat hobi seni, lalu olahraga, dan juga musik. Lalu bagaimana ya cara menghargai dan menghormati perbedaan fisik dan non-fisik? Yang pertama dengan cara saling menghormati. Hormati setiap orang tanpa memandang perbedaan fisik dan non-fisiknya. Memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan. Yang kedua, berpikir positif. Melihat perbedaan sebagai suatu yang menarik dan spesial. Jangan menilai seseorang dari penampilan fisik atau latar belakangnya. Lalu berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan santun dan penuh pengertian dengan siapapun anak-anak, mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakiminya. Lalu cara yang keempat adalah belajar dari perbedaan. Jadikan perbedaan itu sebagai kesempatan untuk belajar hal baru, terbuka untuk memahami pandangan dan pengalaman orang lain. Jadi kita bisa belajar anak-anak dari perbedaan. Kita bisa saling berbagi pengalaman dari perbedaan tersebut. Cara selanjutnya yaitu dengan cara bersikap toleransi, menerima bahwa setiap orang berbeda dan memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan memaksakan pandangan atau nilai-nilai kita kepada orang lain. Lalu, membangun persahabatan, menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki perbedaan fisik dan non-fisik, menghargai persahabatan dan keberagaman dalam lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Cara yang terakhir yaitu dengan cara menolak diskriminasi.
menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan fisik atau non-fisik. Kita harus bersikap adil dan setara terhadap semua orang. Penting untuk menghargai perbedaan fisik dan non-fisik karena hal ini merupakan bagian dari keberagaman manusia yang perlu dihormati dan diterima dengan baik. Tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bu Guru. Sekarang Bu Guru memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi tentang materi tadi. Misal anak-anak merasa kesulitan untuk memahami atau ada materi yang kurang jelas, nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-teman atau langsung tanya dengan Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok. Nah, kelas ini Bu Guru akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berisikan 5 peserta didik. Tujuan dari Bu Guru membentuk kelompok adalah supaya nanti anak-anak lebih mudah dalam mengerjakan tugas dari Bu Guru. Anak-anak sudah di kelompoknya masing-masing ya? Oke, sudah. Nah, sekarang Bu Guru meminta setiap kelompok harus berbagi pengalaman tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik yang anak-anak alami atau yang anak-anak amati. Setiap anggota kelompok wajib berbagi pengalaman. Baik anak-anak, tadi kan sudah selesai berbagi pengalamannya di dalam kelompok. Pasti seru kan? Serulah, karena apa? Karena kita berbagi banyak pengalaman di dalam kelompok dengan teman-teman. Nah, sekarang coba lihat. Bu Guru mempunyai amplop misteri. Nanti satu kelompok akan mendapatkan 1 amplop. Kira-kira apa ya di dalam amplop ini isinya? Nah, isi di dalam amplop ini adalah kertas yang bertuliskan tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Nanti kertas-kertas di dalam amplop ini ditempelkan ke kertas karton di dinding yang sudah Ibu siapkan tadi. Nanti kertas kartonnya berisi tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Paham ya sampai sini? Oke, paham. Yuk kita mulai. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah belajar banyak tentang materi perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Sekarang Bu Guru ingin tanya kepada anak-anak, materi apa atau hal apa yang sudah anak-anak pelajari di hari ini? Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa dipelajari di hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa untuk saling menghargai, saling menghormati antar sesama, entah itu tentang perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Jangan lupa juga untuk menerapkan nilai keberagaman di kehidupan sehari-hari, entah di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, supaya hidup kita menjadi aman, nyaman, tentram, dan damai. Ibu tadi sudah melihat hasil kerjasama kelompok. Hasilnya sangat bagus dan tepat. Terus tadi kerjasama kelompoknya juga sangat luar biasa. Nah, bisa dilihat kan anak-anak, ada perbedaan fisik dan perbedaan non-fisik. Itu bisa dilihat di dinding. Perbedaan fisik itu ada yang berbadan kurus, ada yang berbadan gemuk, lalu ada perbedaan rambut lurus, ada yang juga rambut ikal. Lalu perbedaan non-fisik meliputi itu contohnya ada perbedaan agama, ada 6 agama di Indonesia, ada Konghucu, Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu. Lalu ada juga perbedaan hobi. Ada juga kan di sini anak-anak pasti beda hobinya, ada yang hobi main sepak bola, ada yang suka menyanyi, ada yang suka melukis. Beri tepuk tangan yuk buat kita semua karena kita sudah menyelesaikan dengan baik tugas kelompok ini. Sebagai apresiasi dari Bu Guru untuk 2 kelompok yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sangat bersemangat dalam pembelajaran hari ini, nanti Bu Guru akan memberikan hadiah yang bisa diambil di akhir pembelajaran. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa.
berdoa selesai. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa, selamat siang.